Prof. Kusno dari Universitas Indonesia dalam bukunya menyatakan bahwa hukum adat lebih tua daripada hukum nasional, bahkan ada sebelum penjajahan Belanda. Oleh karena itu masyarakat adat harus dihargai dan dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan kami dari tim Artemis. Saya Rizkia, rekan saya Ana dan rekan saya Rizky akan menyampaikan gagasan argumen berdasarkan aspek sosiologis, filosofis dan disampaikan secara komprehensif. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita hari ini adalah DPR RI seharusnya segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk perlindungan atas hak tanah dan aset adat yang selama ini dirampas oleh negara dan korporasi. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Berdasarkan data aman terdapat lebih dari 2.300 komunitas adat yang tersebar di seluruh Nusantara. Namun hingga saat ini belum ada payung hukum yang secara tegas dan menyeluruh melindungi hak-hak masyarakat adat. Sedangkan dalam pasal 18 di ayat 2 Undang-Undang 1945 telah mengamanatkan bahwa negara telah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Namun sayangnya implementasi masyarakat amanat konstitusi ini belum maksimal. Dewan Juri yang terhormat, tanpa perlindungan hukum, masyarakat adat akan terus menjadi korban konflik agraria dan perampasan tanah. Tanah mereka diambil atas nama pembangunan dan hutan mereka akan dirampas atas nama investasi. Menurut catatan akhir tahun 2023 dari KPA menyebutkan ada lebih 340 kasus konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat. RUU Masyarakat Adat ini akan memberikan kepastian hukum, akan memberikan pengakuan identitas perlindungan atas tanah dan budaya mereka. Perlu diketahui bahwasanya RUU Masyarakat Adat ini telah diusulkan sejak 2003 Dewan Juri dan telah dirumuskan naskah akademiknya tahun 2010. Pada pemerintahan sebelumnya, RUU ini sudah 3 kali masuk prolegnas DPR, namun hingga saat ini belum disahkan. Kemudian kembali masuk lagi pada prolegnas prioritas tahun 2025 hingga tahun 2029. Sampai kapan harus ditunda Dewan Juri sedangkan usianya saja sudah mencapai 22 tahun. Sebaliknya UU Cipta Kerja yang kontroversial dengan mudah dan dengan cepat disahkan. Hal ini menunjukkan adanya prioritas yang tak adil terhadap kepentingan korporasi dibandingkan kepentingan masyarakat adat. Hal ini bermasalah karena selama hal ini tertunda, baik korporasi dalam negeri, luar negeri, dan milik negara akan terus mendapatkan izin di tanah adat. Pemerintah pusat dan daerah saling melempar kewenangan dan masyarakat adat tidak punya legal standing saat berhadapan dengan hukum formal. Artinya perjuangan masyarakat adat belum selesai sampai di sini Dewan Juri. RUU ini bukan hanya simbol pengakuan. RUU ini sebagai perlindungan konkret seperti pengakuan wilayah adat secara legal, pembentukan lembaga adat yang diakui secara formal, dan larangan eksploitasi wilayah adat tanpa persetujuan, pemulihan hak-hak adat yang telah dirampas. Kami dari tim Artemis berdiri untuk keadilan yang tertunda. Kami berdiri bersama masyarakat adat yang terlalu lama dipinggirkan. RUU ini bukan hanya soal hukum, ini soal sejarah, ini soal identitas, soal janji konstitusi yang belum ditepati. Kami percaya bahwasanya pengesahan RUU Masyarakat Adat ini adalah langkah konkret menuju keadilan sosial dan penghormatan hak warga negara. Jika DPR tidak segera mengesahkan RUU ini, maka Dewan Juri DPR telah membiarkan ketidakadilan tumbuh subur atas nama pembangunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ana. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, ketidakadaan Undang-Undang Nasional tentang Masyarakat Adat adalah kekosongan hukum, sehingga beberapa pemerintah daerah berinisiatif membuat pendekatan dengan membuat perda masing-masing seperti yang dilakukan oleh Perda Kabupaten Kutai Barat. Pendekatan seperti ini justru menimbulkan inkonsistensi dan juga fragmentasi hukum. Bahkan istilah, unsur, serta kriteria masyarakat adat yang diatur dalam Undang-Undang Agraria, Perhutanan, Perkebunan, Desa semuanya berbeda-beda sehingga menjadi sangat urgent untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat sebagai upaya harmonisasi hukum. Dewan Juri yang terhormat, bunyi dari pasal Undang-Undang Dasar itu seharusnya tidak membuka peluang asumsi dan analogi yang bersifat kedaerahan, namun memberikan kepastian hukum sebagaimana tujuan dan juga hukum dari seorang ahli hukum menurut Profesor Guta Freidenbach. Yang pertama adalah kemanfaatan, yang kedua adalah kepastian, yang ketiga adalah keadilan. Namun sayangnya tidak satu pun dari 3 aspek ini diperoleh oleh masyarakat adat. Sebaliknya, korporasi baik yang berbentuk PT, BUMN, Kementerian Negara semuanya memiliki undang-undang khusus, sedangkan masyarakat adat tidak. Bukankah ini sudah menunjukkan bahwa keberpihakan negara terhadap masyarakat adat sangat rendah? Dewan Juri yang terhormat, masyarakat adat ditumbalkan oleh negara dengan dalih mensejahterakan kepentingan negara. Pasalnya, pertanyaannya, mensejahterakan masyarakat yang mana? Soalnya yang kerap diberikan izin adalah korporasi luar negeri, bukan korporasi dalam negeri. Proses yang seperti ini tidak berperi kemanusiaan dan tidak bisa dikatakan berorientasi pada keadilan. Kami menawarkan 2 mekanisme untuk dapat segera mengesahkan RUU ini. Yang pertama, membuat 9 fraksi partai politik di Senayan mencapai kebulatan suara sehingga RUU ini dapat disahkan. Sebab ketika kita mengikuti sidang paripurna DPR RI, hanya ada 2 fraksi partai politik yang mendukung,
yaitu Gerindra dan Nasdem. Itu sebabnya RUU ini terkendala selama 22 tahun. Yang kedua adalah mensegerakan pengesahan RUU ini di periode pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu di 2025. Karena di 2025 RUU ini kembali masuk ke prolegnas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, RUU Masyarakat Adat merupakan hal yang sangat krusial dan vital karena menyangkut kesejahteraan para masyarakat adat. Hal ini dikarenakan RUU Masyarakat Adat menjamin hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat. Hak-hak yang dijamin diantara seperti hak atas wilayah adat, hak atas sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritualitas dan kebudayaan, serta hak atas lingkungan hidup. Jaminan terhadap hal tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat, mengingat cukup banyak kasus yang menunjukkan benturan terhadap hak tersebut karena adanya kekosongan hukum yang menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum. Kepentingan masyarakat adat selalu berbenturan dengan kepentingan korporasi dan negara. Sebagai contoh kasus, pada tahun 2023 PT Makmur Elograha bekerjasama dengan CNI Group dari Tiongkok untuk membangun pabrik kaca yang menyebabkan konflik dengan masyarakat adat Melayu Rempang karena relokasi yang dilakukan. Kasus kedua, proyek energi panas bumi Ulumbu pada tahun 2022 di Pocolok NTT yang dilakukan oleh PT PLN yang menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat adat Pocolok karena dapat berdampak pada lingkungan dan sosial. Pengakuan masyarakat hukum adat yang tidak dibarengi dengan penjaminan hak mereka tentunya akan terus menimbulkan gejolak-gejolak konflik, terutama konflik antara masyarakat dengan korporasi. Pengakuan terhadap masyarakat adat secara hukum dalam Undang-Undang Dasar berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap pengakuannya, yang mana tanggung jawab tersebut perlu berbentuk perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, sehingga badan legislatif kita perlu mengupayakan agar RUU masyarakat ini lebih diprioritaskan. Dewan Juri yang terhormat, 22 tahun sudah usia RUU ini. 22 tahun bukanlah waktu yang sebentar, apalagi hal ini menyangkut hak-hak atas masyarakat adat. Mengacu pada salah satu asas hukum Lex Specialis Derogatia General yang berarti hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum, dalam konteks masyarakat adat perlu hadir suatu produk hukum yang dapat menjadi hukum khusus yang mengatur dan menjamin hak-hak masyarakat hukum adat guna kesejahteraan mereka. Sudah seharusnya pemerintah dapat menyediakan dan menciptakan suatu payung hukum yang jelas untuk masyarakat adat, mengingat Indonesia terdiri dari berbagai macam adat dan budaya yang tersebar di berbagai pulau. Vox Populi Vox Deo, suara rakyat adalah suara Tuhan. Begitu pula dengan masyarakat adat yang merupakan bagian daerah Indonesia dan akan selalu memiliki suara. Berdasarkan rangkaian argumen yang kami sampaikan, kami mengajak kepada Dewan Juri yang terhormat untuk berada dalam satu perawian yang sama untuk mendukung masyarakat adat. Sekian dan terima kasih.